Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscope. Pemirsa, sejumlah negara barat termasuk Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal resmi mengakui keberadaan negara Palestina. Hamas menyambut langkah ini sebagai kemenangan politik bagi rakyat Palestina. Informasi lainnya, pemirsa, Amerika Serikat menanggapi langkah sejumlah sekutunya yang mengakui negara Palestina dengan nada skeptis. Amerika Serikat menyebut keputusan tersebut sebagai gestur simbolis tanpa dampak nyata terhadap upaya perdamaian di kawasan. Kepala Misi Palestina di Inggris Hussam Zumlot mengibarkan bendera Palestina dalam sebuah upacara khusus di London untuk menandai pengakuan resmi Inggris. Zumlot menyebut pengibaran bendera itu sebagai janji untuk memastikan kebebasan rakyat Palestina. Kepala Misi Palestina di Inggris Hussam Zumlot mengibarkan bendera Palestina dalam sebuah acara khusus di London pada Senin 22 September untuk menandai pengakuan resmi Inggris. Dalam sambutannya, Zumlot menyebut pengibaran bendera itu sebagai janji untuk memastikan kebebasan rakyat Palestina yang mendapat tepuk tangan dari para hadirin. Sehari sebelumnya, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal secara resmi mengakui negara Palestina. Prancis bersama 5 negara lain juga diperkirakan akan mengikuti langkah tersebut dalam pertemuan puncak pada Senin yang digelar bersama Arab Saudi. Pertemuan ini berlangsung menjelang sidang umum PBB dan di tengah serangan darat Israel ke kota Gaza yang makin memperburuk situasi tanpa tanda-tanda gencatan senjata. Dukungan simbolis terhadap Palestina juga terlihat di Paris, di mana bendera Palestina dan Israel dipajang di Menara Eiffel pada Minggu 21 September. Landmark terkenal itu menampilkan papan digital bercahaya dengan bendera serta gambar merpati membawa ranting zaitun bertepatan Hari Perdamaian Internasional. Wali Kota Paris Anne Hidalgo menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Emmanuel Macron untuk mengakui kenegaraan Palestina dalam forum PBB. Namun langkah ini diperkirakan memicu respons keras dari Israel dan Amerika Serikat dengan Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengumumkan boikot terhadap pertemuan puncak yang digelar Prancis dan Arab Saudi. Ketegangan diplomatik antara Israel dan Perancis meningkat setelah Presiden Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Perancis akan secara resmi mengakui negara Palestina di sidang Majelis Umum PBB menyusul Inggris, Kanada, dan Australia yang lebih dahulu mengambil langkah serupa.
Ketegangan diplomatik antara Israel dan Prancis meningkat setelah Presiden Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina di sidang Majelis Umum PBB, menyusul Inggris, Kanada, Australia yang lebih dulu mengambil langkah serupa. Pengumuman Macron memicu respon tegas dari Israel yang menyiapkan serangkaian langkah balasan yang berpotensi memperburuk hubungan kedua negara. Laporan Politico mengutip pejabat Uni Eropa menyebutkan beberapa opsi yang dipertimbangkan Tel Aviv, termasuk percepatan pencaplokan tepi barat. Penutupan konsulat Prancis di Yerusalem serta pembatasan akses ke situs-situs suci Kristen yang dikelola Prancis seperti Gereja Pater Noster. Seorang sumber mengatakan Israel pasti akan membalas langkah Paris meskipun bentuk dan skala pembalasan masih dalam tahap perencanaan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan negara itu tidak akan tunduk pada tekanan internasional terkait isu kemerdekaan Palestina. Sementara itu, hubungan antara Tel Aviv dan Paris disebut mengalami kemerosotan tajam dengan jalur dialog yang sebelumnya terbuka kini semakin tertutup. Prancis dikabarkan tengah mempersiapkan respon jika Israel mengeksekusi ancamannya meski belum ada rincian langkah yang akan diambil. Langkah Prancis juga memicu gelombang pengakuan Palestina di Eropa, semakin memperlihatkan isolasi Israel di panggung internasional. Netanyahu telah menyatakan bahwa Israel akan membalas semua negara yang mengakui Palestina setelah sidang umum PBB ke-80 selesai, menandai potensi eskalasi diplomatik baru di kawasan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan pengakuan negara Palestina akan membuka jalan menuju perdamaian. Pernyataan itu ia sampaikan dalam video di X pada Minggu 21 September menjelang keputusan resmi Prancis di PBB pekan ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan pengakuan negara Palestina akan membuka jalan menuju perdamaian. Pernyataan itu ia sampaikan dalam video di X pada Minggu 21 September menjelang keputusan resmi Prancis di PBB pekan ini. Inggris, Kanada, dan Australia telah lebih dulu mengakui negara Palestina pada hari yang sama.
Langkah itu dipicu frustasi atas perang Gaza dan untuk mendorong solusi dua negara, namun memicu kemarahan Israel. Macron menegaskan tidak melupakan korban serangan Hamas pada 7 Oktober serta sandera Israel yang masih ditahan. Ia juga menyinggung ribuan warga Palestina yang tewas dan terluka akibat serangan balasan Israel di Gaza. Macron menekankan Prancis ingin ada gencatan senjata segera, pembebasan sandera, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ia berharap Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan secara damai di masa depan. Sementara itu, Amerika Serikat belum berkomentar terkait langkah tiga sekutunya, meski Presiden Donald Trump sebelumnya menentang pengakuan Palestina. Inggris, Kanada, dan Australia resmi mengakui Palestina sebagai negara, memicu reaksi keras dari menteri-menteri sayap kanan Israel. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menuntut aneksasi tepi barat dan berencana membawa usulan ini ke sidang kabinet. To revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Inggris, Kanada, dan Australia resmi mengakui Palestina sebagai negara, memicu reaksi keras dari menteri-menteri sayap kanan Israel. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menuntut aneksasi tepi barat dan berencana membawa usulan ini ke sidang kabinet. Ia menegaskan pengakuan tersebut harus dibalas dengan penerapan kedaulatan Israel di Yudea dan Samaria serta pembubaran otoritas Palestina. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga menyerukan aneksasi, menekankan bahwa masa ketika negara asing menentukan masa depan Israel telah berakhir. Smotrich menulis di media sosial bahwa satu-satunya respons adalah menegakkan kedaulatan atas tanah bersejarah Yahudi dan menolak gagasan negara Palestina. Ia mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera mengambil langkah tegas. Pengakuan Palestina oleh tiga negara itu diumumkan menjelang pertemuan Majelis Umum PBB. Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menekankan pengakuan ini sebagai dukungan solusi dua negara. Mereka menyatakan langkah tersebut bertujuan menghidupkan kembali harapan perdamaian, memperkuat pihak yang mendukung koeksistensi, serta melemahkan Hamas.
Militer Israel merilis rekaman tank divisi ke-36 bersiap masuk ke kota Gaza, disertai ledakan yang menghancurkan pemukiman dan menewaskan sedikitnya 31 warga sipil. Operasi darat ini memicu kecaman internasional. Tentara Israel merilis rekaman pada Minggu 21 September yang memperlihatkan tank dan kendaraan militer divisi ke-36 bersiap memasuki kota Gaza. Pasukan Israel meledakkan sejumlah bangunan tempat tinggal di kota Gaza pada hari yang sama. Serangan itu menewaskan sedikitnya 31 warga Palestina dan memaksa sejumlah warga lainnya mengungsi, menurut otoritas kesehatan Gaza. Tank-tank Israel tersebut dilaporkan semakin masuk ke kawasan padat penduduk di Gaza. Aksi militer Israel di Gaza menuai kecaman internasional dan sejumlah sekutu barat menyatakan mengakui negara Palestina jelang pertemuan tahunan Majelis Umum PBB. Sejak konflik memanas 2 tahun lalu, Israel menggambarkan kota Gaza sebagai benteng terakhir Hamas. Sejak melancarkan serangan darat bulan ini, militer Israel menghancurkan blok-blok perumahan yang mereka klaim digunakan kelompok militan tersebut. Perang pecah setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 orang. Saat ini, 48 sandera masih ditahan di Gaza dengan sekitar 20 diantaranya diyakini masih dalam kondisi hidup. Sejauh ini, serangan Israel menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina menurut otoritas kesehatan Gaza. Sejumlah negara barat termasuk Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal resmi mengakui keberadaan negara Palestina. Jelang sidang Majelis Umum PBB, Hamas menyebut langkah ini sebagai kemenangan politik bagi rakyat Palestina dan menyerukan Israel segera menghentikan operasi militernya di Gaza. Sejumlah negara barat secara resmi mengakui keberadaan negara Palestina jelang sidang Majelis Umum PBB. Keputusan yang diambil oleh sejumlah negara barat tersebut mendapat sambutan positif dari kelompok Hamas. Pejabat senior Hamas Mahmud Mardawi mengatakan hal tersebut menjadi kemenangan bagi hak-hak bangsa Palestina. I state clearly, as Prime Minister of this great country, Ia juga mengatakan pengakuan dari negara-negara barat menjadi bukti keteguhan rakyat Palestina dalam mempertahankan tanah airnya. Pernyataan Hamas disampaikan Minggu 21 September menyusul pengumuman pengakuan Palestina oleh sejumlah negara barat.
Hamas juga menyerukan agar Israel segera menghentikan operasi militernya di jalur Gaza. Hingga kini, negara barat yang telah mengumumkan pengakuan terhadap negara Palestina di antaranya Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal. Pada Minggu 21 September, Inggris menyatakan pengakuan terhadap negara Palestina setelah Israel gagal memenuhi sejumlah syarat termasuk gencatan senjata dalam Perang Gaza. Langkah London ini sejalan dengan lebih dari 140 negara lain, namun berpotensi memicu kemarahan Israel dan sekutunya. Keputusan ini memiliki bobot simbolis karena Inggris memainkan peran besar dalam pembentukan Israel. Sebagai negara modern pasca Perang Dunia Kedua, dan selama ini menjadi sekutu dekatnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan penolakannya terhadap pengakuan negara Palestina yang diumumkan sejumlah negara barat dengan menyebut keberadaan Palestina sebagai ancaman langsung bagi Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan penolakannya terhadap pengakuan negara Palestina yang diumumkan sejumlah negara barat, dengan menyebut keberadaan Palestina sebagai ancaman langsung bagi Israel. Netanyahu menyampaikan bahwa Israel tidak akan menerima solusi dua negara dan menolak hidup berdampingan dengan Palestina. Ia menilai gagasan pembentukan negara Palestina sama saja dengan upaya memaksakan sebuah negara teroris di jantung wilayah Israel dan berjanji akan menanggapi langkah tersebut setelah dirinya kembali dari Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Netanyahu juga mengecam keputusan Inggris, Kanada, dan Australia yang baru-baru ini memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina. Ia menuding langkah itu justru memperkuat Hamas dan menyebut pengakuan tersebut sebagai bentuk penghargaan bagi terorisme. Selain itu, ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan tetap melanjutkan pembangunan permukiman Yahudi di tepi barat. Meski langkah tersebut berulang kali mendapat kecaman komunitas internasional karena dianggap melanggar hukum internasional. Sementara itu, gelombang pengakuan terhadap Palestina semakin meluas. Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal telah lebih dulu menyatakan dukungan resmi. Dan sejumlah negara lain diperkirakan akan menyampaikan pengakuan serupa pada sidang umum PBB ke-80 pekan ini. Amerika Serikat menanggapi langkah sejumlah sekutunya yang mengakui negara Palestina dengan nada skeptis. Washington menyebut keputusan tersebut sebatas gestur simbolis tanpa dampak nyata terhadap upaya perdamaian di kawasan. Force Netanyahu to ceasefire, and they didn't address it to him because they think you were the one who might actually listen.
Amerika Serikat menanggapi langkah sejumlah sekutunya yang mengakui negara Palestina dengan nada skeptis. Washington menyebut keputusan tersebut sebatas gestur simbolis tanpa dampak nyata terhadap upaya perdamaian di kawasan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyampaikan bahwa prioritas Washington tetap berfokus pada diplomasi serius, bukan sekedar aksi simbolis. Ia menegaskan perhatian utama Amerika Serikat adalah pembebasan sandera, perlindungan bagi Israel, serta tercapainya perdamaian dan kemakmuran di Timur Tengah yang dinilai mustahil selama Hamas masih berperan dalam konflik. Meski sejumlah negara barat telah menyatakan pengakuan terhadap Palestina, pemerintahan Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi. Presiden Donald Trump sebelumnya sudah menegaskan penolakannya terhadap langkah semacam itu. Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal pada Minggu 21 September mengumumkan pengakuan mereka terhadap Palestina. Keputusan itu dipicu rasa frustrasi atas perang Gaza yang terus berlanjut dan dimaksudkan untuk mendorong solusi dua negara. Langkah tersebut mengikuti jejak lebih dari 140 negara lain yang telah lebih dulu mendukung kemerdekaan Palestina dari pendudukan Israel. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut krisis kemanusiaan di Gaza telah mencapai titik terburuk dengan kelaparan dan kehancuran yang tidak lagi tertahankan. Ia menegaskan bahwa pengakuan resmi diberikan untuk membangkitkan kembali harapan perdamaian bagi rakyat Palestina dan Israel. Sementara itu, Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menekankan bahwa pengakuan negaranya ditujukan untuk memperkuat pihak-pihak yang menginginkan perdamaian dan mengakhiri peran Hamas, bukan untuk memberikan legitimasi terhadap aksi teror. Dari Australia, Perdana Menteri Anthony Albanese bersama Menteri Luar Negeri Penny Wong menyampaikan pengakuan resmi negaranya terhadap Palestina. Mereka menegaskan langkah ini merupakan bentuk dukungan atas aspirasi rakyat Palestina untuk memiliki negara merdeka. Adapun Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel, menekankan bahwa keputusan yang diambil di markas besar misi tetap negaranya di New York menjadi bagian fundamental dari kebijakan luar negeri Portugal. Selain 4 negara tersebut, Prancis juga diperkirakan akan mengumumkan pengakuan resmi terhadap Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pekan ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan membalas negara-negara yang mengakui negara Palestina. Ia bersikeras Israel akan mencegah pendirian negara Palestina yang dianggapnya sebagai ancaman bagi Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan membalas negara-negara yang mengakui negara Palestina. تحذير عاجل إلى سكان مدينة غزة وأحيائها معظم المدينة قد تمت. Ia bersikeras Israel akan mencegah pendirian negara Palestina yang dianggapnya sebagai ancaman bagi Israel. الجنوب وين نروح على الجنوب؟ الناس بالجنوب صارت ايش بدها مصاري بدها مصاري الناس مثل Pada hari Minggu, setidaknya ada 4 negara yang mengakui negara Palestina, yaitu Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal. ولا مشغلة ولا حاجة. Sementara negara-negara lain akan mendeklarasikan hal yang sama dalam Majelis Umum PBB pada hari Senin, 22 September 2025. تحذير عاجل إلى سكان مدينة غزة وأحيائها. Menanggapi upaya tersebut, Netanyahu mengatakan tidak akan ada negara Palestina.
לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר, אתם מעניקים פרס עצום לטרור. Ia mengulangi pernyataannya tentang pengakuan negara Palestina akan menjadi hadiah untuk Hamas. Kelompok perlawanan Palestina yang meluncurkan operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan membobol pertahanan Israel di sisi selatan jalur Gaza. تحضير عاجل إلى سكان مدينة غزة وأحيائها معظم المدينة قد تم. Ia menyatakan pemerintahannya selama bertahun-tahun mencegah pendirian negara Palestina. اليوم تحذير اطلع على الجنوب. وين نروح على الجنوب؟ الناس بالجنوب صارت بضع مصاري. Perdana Menteri Israel yang dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang di Gaza ما فيش حد معاه مصاري ولا في شغل ولا مشغلة ولا حاجة. mengatakan Israel telah memperluas permukimannya di tepi barat untuk mencegah pendirian negara Palestina. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.